Hai Omnivora, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Tugas daring udah selesai. Di video kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul menceritakan seorang anggota tentara anti teroris milik Israel yang bernama Johan, yang dikabarkan meninggal dunia dalam sebuah tugas. Namun, ia hanya memalsukan kematiannya dan memilih pindah ke New York sebagai seorang hairstylist. Usut punya usut, ternyata Johan di sana dipertemukan dengan musuhnya dulu saat perang, dan orang tersebut merencanakan hal buruk kepada Johan. Gimana kelanjutan videonya? Simak terus sampai selesai. Berkicot. お前はもう死んでいる。 Di awal film, diperlihatkan Johan yang sedang bersenang-senang dengan temannya. Semuanya mengagumi Johan karena ia mempunyai kekuatan seperti si kepala botak yang menjadi pahlawan karena hobi, yaitu Saitama. Tak lama kemudian, ia dijemput oleh pasukan tentara untuk datang ke markas karena sebuah tugas negara. Sesampainya di markas, Johan dan pasukan lainnya diperlihatkan target operasi seorang teroris yang bernama Phantom. Lalu Johan pun protes, karena 3 bulan yang lalu ia sudah menangkapnya. Kenapa ia bisa kehilangan Phantom? Lalu mereka menjelaskan jika Phantom bebas dengan pertukaran antara 1 orang dengan 2 orang yang menurut mereka adalah baik. Dan sekarang mereka berencana menangkap lagi Phantom dengan cara mengirimkan tim yang terdiri 8 orang di setiap timnya. Tetapi menurut Johan akan lebih aman jika semua itu dilakukan oleh 1 orang saja, yaitu Johan. Malam pun tiba. Di saat Johan menyiapkan senjata untuk menyerang besok, ia malah membuka majalah tentang hairstylist. Di saat yang sama, para wanita itu datang untuk mengajaknya kencan. Namun Johan menolaknya karena ia akan makan dengan orang tuanya. Saat makan malam, Johan mengutarakan keinginannya untuk keluar dari militer. Tentu saja orang tuanya tidak setuju karena menurutnya di militer sudah bagus dari segi penghasilan dan lainnya. Karena tekad yang kuat serta cita-citanya, akhirnya Johan menyampaikan keinginannya jika ia ingin menjadi seorang hairstylist. Namun keluarga Johan malah menertawakannya. Esok paginya, saat Johan menyerang sarang Phantom, dengan mudahnya ia menghadapi semua serangan dan penjagaan. Mulai dari mengejar sampai menghadapi senjata sekalipun, Johan mengalahkannya dengan mudah. I get it. You guys don't like our country. We settled here for hundreds of years. You think you can... Very good. Lalu ia mengejar Phantom yang kabur ke laut. Johan yang sakti, ia menghadapi semuanya dengan santai. Namun berniat pergi dari negaranya. Di saat akhir perkelahiannya, Johan berpura-pura mati dan hanya meninggalkan celana kolornya dan ia kabur ke Amerika. Saat di pesawat, ia curhat dengan kedua anjing yang bernama Scrappy dan Coco, lalu mengatakan jika ia memalsukan kematiannya agar dia bisa pindah dari negaranya. Yang sebenarnya, ia bisa menangkap Phantom, namun negaranya memperjualbelikannya. Sebelum sampai tujuan, Johan merubah penampilan, rambut, dan jenggot baru. Sesampainya di New York, Johan langsung mendatangi tempat Paul Mitchell, penata rambut ternama di dunia. Namun, dia hanya melihat dari luar saja. Setelah merubah pakaiannya, ia mendatangi tempat tersebut dan mengenalkan dirinya sebagai Scrappy Coco. Lalu, ia menanyakan keberadaan Paul Mitchell dengan tujuan melamar pekerjaan sebagai hairstylist. Namun,
resepsionis itu seperti meragukan dan mengatakan jika Paul Mitchell tidak ada di sini dan terkadang dia jarang masuk. Lalu, di antara pekerja lainnya menertawakan Joan atas ucapannya yang mengancam mereka karena telah menyembunyikan Paul Mitchell. Ketika Joan mencari inspirasi, ia menghampiri pesepeda yang ditabrak mobil dan sedang dianiaya serta disepelekan oleh penabrak itu. Pesepeda itu bernama Michael. Karena Joan kesal dengan kelakuannya, Joan langsung mengejar lelaki sombong itu dan melipatnya. Pada malam hari, Michael mengajak Joan ke rumahnya dan memperkenalkan kepada ibunya. Karena telah menyelamatkan Michael, Joan pun diperbolehkan tinggal di rumah Michael untuk sementara waktu. Setelah berbincang-bincang, Michael dan Joan pun pergi ke diskotik. Ketika Joan mencoba menjadi DJ, salah satu penonton ada yang mengenalinya dan mengaku jika dia fansnya Joan. Namun, Joan tidak mengakuinya karena Ori terus meyakinkan dan berjanji tidak akan bilang siapapun tentang jati diri Joan. Akhirnya Joan mengakuinya. Lalu Ori memberikan kartu namanya dan menawarkan pekerjaan untuk Joan. Namun Joan menolaknya. Keesokan paginya, Joan melamar pekerjaan ke beberapa salon rambut, namun tak ada yang menerimanya. Kemudian ia menemui Ori dan meminta pekerjaan di tempatnya. Namun Ori memberikan penjelasan, jangan pernah kerja di tempat elektronik karena itu bisa membunuh impiannya. Ori yang tahu cita-citanya Joan, lalu ia menyarankan untuk kerja di salon yang berada di seberang tokonya. Singkat cerita, Joan yang maksa dan tak mempunyai skill diterima bekerja di situ oleh Dahlia, namun hanya sebagai OB yang kerjanya membersihkan rambut di lantai. Pada malam hari, ia mendapat pelatihan dari Claude, namun ia tetap tak berbakat. Hingga suatu saat, Dahlia mendapat kabar jika penata rambutnya yang bernama David tidak masuk bekerja. Dahlia yang kebingungan karena pelanggannya sudah mengantri dan salah satu tamu dari situ menunjuk Joan untuk menanganinya dan memotong rambutnya. Dahlia yang terpaksa mengiyakan keinginan ibu itu. Namun hal tak terduga terjadi. Joan yang memberikan pelayanan terbaiknya membuat semua tamu termasuk orang-orang di salon kagum atas pekerjaan Joan. Akhirnya salon itu menjadi viral dan banyak yang mengantri. Lalu diperlihatkan Paul Mitchell yang sedang menelpon Joan dan memaksanya untuk bekerja sama dengannya. Namun Joan menolaknya. Kemudian diperlihatkan juga supir taksi yang dulunya musuh Joan saat perang bernama Salim. Dan kebetulan juga ia mendapatkan penumpang yang akan pergi ke salon tempat Joan bekerja dan mempertemukan Salim dengan Joan. Kemudian Salim and the Gang mengatur strategi untuk menangkap Joan dengan menyewa jasa teroris. Namun resikonya terlalu tinggi dan akhirnya mereka berencana membuat bom dari bahan kimia. Esok paginya mereka bertiga mendatangi toko bahan kimia dan membeli peralatan untuk membuat bom. Di salonnya, Dahlia yang menghadapi pemilik tempat karena telat membayar sewa mereka mematikan saluran air ke salonnya dan berpikir mereka akan mengusir Dahlia dari situ. Ternyata mereka berdua berniat untuk memindahkan salon itu ke tempat yang lebih baik, ke mall terbaru milik Tuan Walbert. Akan tetapi Dahlia menolaknya. Lalu Joan dan Dahlia mengobrol tentang tempatnya itu dan Joan menyampaikan jika Johnny-nya itu hanya bisa mengeras ketika dekat dengan Dahlia. Saat Joan akan pulang, tiba-tiba Salim melemparkan sesuatu tepat menempel di kaca salon, tapi itu bukan bom. Saat di rumah Michael, Joan membicarakan kejadian tadi di luar salon. Jika ada seseorang yang melemparkan sesuatu ke arahnya, namun tidak tahu benda apa itu. Mungkin tai. Mengetahui hal itu, Michael yang memiliki komunitas penjaga lingkungan malam akan mencoba menyelidikinya. Namun Ori menyuruh pekerjaan Michael itu
untuk dicoba dan dikerjakan oleh Johan, dan Johan pun menyetujui hal itu. Di saat Johan sedang berjaga bersama salah satu temannya, ia menemukan sekelompok orang yang sedang mencoret-coret toko dengan pilok. Johan pun langsung menghentikan kegiatan mereka, namun mereka menolak dan seakan-akan meremehkan Johan. Ketika mereka akan menyerang, dengan mudahnya Johan mengajar mereka semua. Keesokan paginya, cerita beralih ke perusahaan Tuan Wilbert. Lambeku melintir-melintir cuy latih lho. Wis undang bae jenenge Sugiono. Dan orang yang semalam diajar Johan adalah orang-orang suruhan Sugiono. Yang pada intinya Sugiono menginginkan mereka semua yang sudah diteror untuk segera pergi dengan cara apapun. Lalu Sugiono merencanakan pengusiran besar-besaran dengan meminta bantuan para preman setempat dengan membuat kekacauan di tempat mereka. Di sisi lain, Salim and the Gang akan melakukan hal yang sama dengan menelpon Phantom dan mengatakan jika Johan masih hidup. Karena Phantom tidak percaya, Salim mengirimkan foto Johan melalui handphone Duralitnya, yang akhirnya Phantom percaya dan akan mengikuti apa keinginan Salim. Di waktu yang sama, akhirnya Johan berterus terang kepada Michael dan ibunya dan mereka tidak mempermasalahkannya. Kemudian Johan menemui Delia dan membuka jati dirinya, tetapi Delia mau menerima atas kebohongannya. Namun, Delia belum bisa menerima jika saat ini harus pergi bersama Johan, karena keluarganya takkan pernah mengizinkan hubungan mereka. Yang akhirnya Johan pun pergi. Di saat Sugiono mengadakan pertandingan futsal persahabatan, di sana sudah ada Phantom dan Kuproynya, dan di akhir acara ditutup dengan menghadirkan Mariah Carey. Saat pertunjukan selesai, di ruang make up, Phantom datang untuk berkenalan, namun tiba-tiba datang Johan untuk membereskan masalahnya dengan Phantom. Namun, ketika mereka akan bergelut, tiba-tiba Johan mendapat panggilan dari Michael jika tempat pekerjaannya diserang dan dibakar. Mengetahui hal itu, Johan langsung kabur ke tempat TKP dan mencoba membereskannya. Di saat yang sama, Phantom datang dan langsung masuk ke tempat kebakaran itu. Ketika Johan melihat hal itu, dia langsung menolong Phantom dan akhirnya api itu padam. Phantom yang tidak percaya jika Johan menolongnya, ia malah memukul Johan berkali-kali, namun Johan tidak melawannya. Di saat itu juga datang Dahlia dan mengatakan pada Phantom jika Johan sudah berubah lebih baik dan ia ingin menghentikan permusuhan ini karena mereka diadu domba oleh Sugiono. Hal mengejutkan Johan terjadi di sini, yang ternyata Phantom adalah kakaknya Dahlia. Kemudian Johan dan Phantom bekerja sama untuk memberantas anak buah Sugiono yang berusaha menghancurkan tempat usaha mereka. Karena kelincahan mereka dalam bertarung, semuanya dihabisi dengan mudah. Dengan suara supersonik seperti kakeknya Shiva, mereka menghancurkan semuanya. Gak gitu juga anjing. Lalu Sugiono ditangkap oleh polisi atas kejahatannya. Di akhir film, mereka para pendatang dari Timur Tengah berhasil membuka sebuah mall dan semua membuka usaha sesuai dengan cita-citanya. Dan film pun tamat. Jadi seperti itulah rangkuman film hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Maaf jika masih banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Kami dari tim Inyongdo yang beranggotakan 1 orang mengucapkan bodoh amat.